pertama. Saya Serena Sadara dari kelompok. Saya Yamuli Dalam Girana. Saya Fatih Adnan Khair. Dan saya Medina Zahra. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bakteri. Jadi, dimulai dari saya yang akan menjelaskan apa itu arkebakteria. Jadi, arke atau arke adalah domain mikroorganisme bersatu. Arke tergolong prokariota, kelompok mikrob yang tidak memiliki inti sel dan organel yang dibatasi membran. Jadi, arkebakteria ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berukuran mikroskopik berkisar 0,1 sampai 1,5 mikrometer. Yang kedua, jenis selnya tidak memiliki peptidoglykan, tetapi terdiri dari lipopolisacharida. Yang terakhir, dia merupakan mikroorganisme bersatu atau uniseluler. Dan kemudian, arkebakteria ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada arkebakteria thermophile ekstrim, yang kedua ada arkebakteria halophile ekstrim, yang terakhir ada arkebakteria metanogen. Di sini saya akan membahas mengenai peran arkebakteria. Peran arkebakteria yang pertama adalah bisa menghasilkan enzim yang dapat dicampurkan dengan deterjen dan sabun cuci dan bisa meningkatkan kemampuannya pada suhu dan pH yang tinggi. Yang kedua adalah mengubah pati jagung menjadi dekstrin. Yang ketiga, dia dapat mengatasi pencemaran. Dan yang terakhir atau yang keempat itu dia menghasilkan biogas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang cyanobacteria. Cyanobacteria atau kita bisa sebut sebagai alga biru hijau adalah sebuah filum bakteri yang mendapatkan energi melalui proses fotosintesis. Ciri-ciri dari cyanobacteria yang pertama adalah bisa melakukan fotosintesis. Yang kedua, memiliki ukuran tubuh berkisar 1 sampai 60 mm. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan yang tipis. Yang keempat, memiliki pigmen vicobillin, dan yang terakhir dapat ditemukan di tanah yang lembab atau di air. Adapun peran dari cyanobacteria, yang pertama peran positifnya yaitu dapat menghasilkan oksigen dari kegiatan fotosintesis. Yang kedua adalah beberapa jenis dapat bersimbiosis dengan tanaman perairan untuk menangkap nitrogen bebas. Selanjutnya adalah peran negatifnya, yaitu dapat menyebabkan blooming sehingga dapat menghasilkan racun yang berdampak negatif serta berbahaya bagi tanaman di sekitar. Eubacteria atau bakteri adalah sekelompok mikroorganisme satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Adapun ciri-ciri dari Eubacteria, yang pertama adalah hidup secara pararis atau bebas. Yang kedua adalah tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga adalah berukuran dari 1 sampai 5 mikrometer. Pengelompokan atau klasifikasi Eubacteria. Yang pertama, cara mendapatkan makanan. Yang kedua, kebutuhan oksigen. Ketiga, letak flagella. Keempat, bentuk. Peran merugikan dan menguntungkan Eubacteria. Yang pertama itu menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, menyebabkan penyakit pada hewan ternak. Yang ketiga itu merusak material besi yang membuat bangunan keropos dan besi berkarat. Pertanian, bakteri dapat meningkatkan kualitas tanaman. Industri tanaman, industri makanan, bakteri dapat digunakan untuk menghasilkan makanan dan minuman. Industri obat, bakteri dapat menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon. Peranan menguntungkan dalam ekosistem atau lingkungan Eubacteria. Yang pertama itu ada daur ulang nutrisi. Yang ketiga ada kedua fiksasi nitrogen, ketiga bioremediasi, dan keempat penguraian limbah. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sheila. Penyakit yang disebabkan oleh Eubacteria, yang pertama terdapat diare, yang kedua disentri, yang ketiga tipes, yang keempat tetanus, dan yang kelima pneumonia. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Untuk Eubacteria memiliki peptidoglykan. Untuk Archaebacteria tidak memiliki peptidoglykan, dan Cyanobacteria memiliki pigmen fotosintesis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.